Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyuf Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Manasik umroh, berdoa di tempat-tempat mustajab. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyuf Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Kepada para jamaah umroh Al-Haram Tour and Travel, saat menunaikan ibadah umroh dan selama Anda berada di Tanah Suci Mekah, perbanyak melakukan ibadah di Masjidil Haram, sholat berjamaah dengan imam rawatib, imam resmi Masjidil Haram, iktikaf, dan menghatamkan Al-Quran di dalamnya. Perlu diingat, ibadah terpenting selama di Mekah adalah umroh dan tawaf sunnah. Selagi Anda mampu, memiliki kesehatan dan kekuatan fisik yang cukup, lakukanlah dengan baik dan sempurna antara keduanya. Selama berada di Mekah Al-Mukarramah, jangan lewatkan berdoa di tempat-tempat mustajab. Artinya, berdoa di tempat tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tempat mustajab tersebut adalah: pertama, saat tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Memang tidak ada bacaan wajib dalam melaksanakan tawaf. Juga tidak ada doa khusus yang harus dihafalkan dan dibaca dalam tiap putarannya. Anda juga dapat berdoa dengan menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Tetapi, demi menjaga kekhusyukan, sangat dianjurkan kepada Anda para jamaah sekalian agar tidak melihat dan menoleh ke kanan dan ke kiri, supaya tidak terganggu yang disebabkan oleh pandangan yang dapat mengurangi kekhusyukan tawaf. Sebaiknya saat melakukan tawaf, tundukkanlah pandangan mata sambil berjalan, sembari membaca bacaan dan doa yang telah kami sediakan di dalam buku panduan. Lembaran demi lembaran dalam doa dalam buku panduan tersebut juga memudahkan Anda dalam menghitung jumlah putaran tawaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawaf di sekitar Ka'bah seperti halnya sholat. Hanya saja kalian diperbolehkan berbicara di dalamnya. Maka barang siapa yang ingin berbicara, hendaknya tidak berbicara, kecuali tentang kebaikan. Meskipun demikian, hindari berbicara, bercakap-cakap dengan teman rombongan jamaah atau yang lain saat melaksanakan tawaf. Saat bertawaf, hendaknya hadapkan wajah dan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memohon kepadanya. Para jamaah akan memulai tawaf dengan melihat lampu neon berwarna hijau yang ada di sudut tembok Masjidil Haram. Lampu tersebut dalam posisi berada simetris atau lurus dengan sudut Hajar Aswad. Jadi, Anda para jamaah akan memulai dan mengakhiri tawaf dengan melihat ke arah Hajar Aswad sambil mengangkat tangan dan mencium tangan, lalu melambaikan kembali ke arah Hajar Aswad sebanyak 3 kali sambil mengucap
Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 3 kali juga. Ini dilakukan saat memulai tawaf dan diulang sampai 7 kali putaran. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab kedua adalah Multazam. Tempat yang terletak di antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah berjarak kurang lebih 2 meter. Multazam merupakan tempat paling utama. Merengek dan menangislah di tempat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memungkinkan, pegang pintu Ka'bah, cucurkan air mata, sambil memohon apapun dari segala keinginan dan hajat Anda. Tempat ini dinamakan Multazam karena dilazimkan bagi setiap muslim untuk berdoa di tempat ini. Setiap doa yang dipanjatkan sangatlah diijabahi atau dikabulkan. Karena itu, tempat ini banyak diperebutkan jutaan orang saat berhaji atau umroh. Semua berusaha berdoa, menyampaikan hajat masing-masing di lokasi sempit itu. Untuk menyentuh Multazam, terutama di musim haji atau umroh sekalipun, tidak mudah. Penuh dengan perjuangan. Hanya pertolongan dan anugerah Allah, seseorang dapat menikmati kemurahannya di Multazam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Tidak ada satupun doa seorang hamba di Multazam kecuali akan dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 5, halaman 347. Multazam terletak mulai dari Hajar Aswad hingga pintu Ka'bah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada yang menerangkan bahwa doa yang dipanjatkan sebaiknya dilakukan serta dengan wajah, pipi, lengan dan dada ditempelkan pada Multazam. Istilah ini dikenal juga dengan sebutan iltizam. Jika Anda mampu dan memiliki kekuatan fisik dan tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain, lakukanlah iltizam seperti ini. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Abdurrahman bin Abu Safwan berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, aku keluar dan melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar dari Ka'bah. Mereka menyentuh sudut dari pintu Ka'bah sampai ke Haltim, sudut Hijr Ismail, menempelkan pipi mereka ke Ka'bah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Pendapat lainnya adalah bahwa doa mustajab juga dapat diperoleh apabila doa dipanjatkan sejajar lurus dengan Multazam tanpa perlu menyentuhnya. Oleh karena itu, jika keadaan berdesak-desakan, dikhawatirkan menyakiti dirinya dan orang lain, sebaiknya Anda para jamaah beriltizam atau berdoa di Multazam cukup dengan memberikan isyarah atau isyarat dari jarak jauh dengan kedua telapak tangan, dada, wajah, dan dihadapkan lurus dengan Multazam. Bayangkanlah seakan-akan Anda menyentuh dan menempel Multazam sambil berdoa tanpa harus menyentuhnya. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab ketiga ialah di belakang Makom Ibrahim. Ketika umroh, sesudah melaksanakan tawaf 7 putaran dan berdoa sejenak di Multazam, kemudian disunahkan sholat di belakang Makom Ibrahim. Makom Ibrahim sendiri lokasinya masih di dekat Ka'bah, tidak jauh dari Multazam. Dalam kitab Qodoya Al-Mar'ah fil Hajj wal Umroh,
Dr. Ablah Muhammad Al-Kahlawi menuliskan bahwa di antara keutamaan makom Ibrahim ialah dikabulkannya setiap doa yang dipanjatkan di sana. Secara harafiah, makom berarti tempat berdiri yang bermakna kedudukan. Perlu diketahui bahwa pengertian makom di sini bukan makam yang berarti kuburan atau makam kuburan Nabi Ibrahim seperti istilah makam yang terkenal di Indonesia. Riwayat-riwayat lain menyatakan bahwa makom Ibrahim awalnya adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berdiri ketika kembali membangun Ka'bah. Dari batu itu tampak jelas bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedalaman jejak kaki sekitar 10 cm, panjang sekitar 27 cm, dan lebar 14 cm. Batu itu digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpijak dan memanjat agar bangunan Ka'bah dapat lebih tinggi lagi. Walaupun sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dinilai telah menunaikan tugas jika Ka'bah ketika itu hanya setinggi jangkauan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai upaya Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melaksanakan perintah melebihi kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan mengabadikan jejaknya untuk menjadi pelajaran bagi setiap orang bahwa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang dilakukan merupakan hal terpuji. Pada masa jahiliyah dan zaman pra-Islam, batu itu diletakkan bersisihan dengan Ka'bah. Namun para sahabat Nabi enggan sholat di belakang makom itu karena mereka tidak ingin ada sesuatu yang menghalangi atau membatasinya dengan Ka'bah. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya arah di mana makom itu berada dibenarkan pula untuk menjadi tempat sholat. Usul itu diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah perintah Allah dalam Al-Quran. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Al-Baqarah ayat 215. Ayat ini hanya memerintahkan sholat di sana, bukan mengkultuskan atau mensucikannya. Kini makom yang menampakkan sepasang telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan dalam kerangka tembaga dan bagian dalamnya dilapisi emas, sedangkan luarnya dilapisi kaca bening setebal 10 mm yang tahan panas dan tidak mudah pecah. Tempat wadah makom Ibrahim ini dari jauh, dari jarak pandang arah pintu Ka'bah ini, tampak seperti sangkar berukuran besar dan berwarna tembaga keemasan. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab keempat ialah Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu terakhir pemberian malaikat Jibril yang kemudian diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Hajar Aswad terletak di sebelah kiri pintu Ka'bah. Berdoa sembari mencium Hajar Aswad merupakan doa yang sangat mustajab untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, batu ini berwarna putih bersih. Namun akibat banyaknya umat muslim yang menyentuhnya, maka dia berubah menjadi hitam. Hajar Aswad pun pernah dicuri dan jatuh hingga pecah berkeping-keping. Oleh karena itu, Hajar Aswad yang saat ini tertanam di Ka'bah bukanlah sepenuhnya merupakan Hajar Aswad. Hanya beberapa titik batuan yang mengandung Hajar Aswad karena dia sudah dicampur dengan batu lain. Maka cermatilah
Bagi yang ingin menciumnya, pastikan bahwa dia benar-benar Hajar Aswad, bukan batuan lain. Jika keadaan tidak memungkinkan, berdesak-desakan, takut menyakiti dirinya dan orang lain, cukuplah dengan memberikan isyarat, dengan mengangkat tangan dan mencium telapak tangan Anda, lalu melambaikan kembali ke arah Hajar Aswad sebanyak 3 kali, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 3 kali juga. Hal ini dilakukan saat memulai tawaf dan diulang sampai 7 kali putaran. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab kelima adalah Rukun Yamani. Dikatakan Rukun Yamani karena sisi atau sudut Ka'bah ini yang menghadap ke arah Yaman, atau disebut juga sudut arah Yaman. Rukun yang sejajar dengan Hajar Aswad ini sangat penting maknanya bagi keistimewaan Ka'bah. Di sudut ini setiap jamaah yang tawaf disunahkan untuk menyalami atau memberikan salam atau mengusap dengan tangan kanan, atau cukup dengan melambaikan tangan ke arah sudut ini dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar tanpa mengecup telapak tangan. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menyalami Hajar Aswad dan Rukun Yamani saja. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya yakni Hajar Aswad dan Rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika berada di antara 2 rukun ini, yaitu Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad, selalu membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah ayat 201. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 70 malaikat yang memegang Rukun Yamani. Barang siapa berdoa, ya Allah, berilah aku ampunan dan kesehatan di dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka 70 malaikat tersebut akan berkata, Amin, kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dapat dilihat bahwa hadis di atas mengandung doa sapu jagat. Doa inilah yang dianjurkan dibaca saat melintasi antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad ketika tawaf. Rukun Yamani itu sendiri merupakan lintasan di sekitar Ka'bah, yaitu sudut pojok Ka'bah sebelum mencapai sudut pojok berikutnya, yaitu Hajar Aswad ketika sedang melakukan tawaf. Dalam satu riwayat lain ditegaskan bahwa Rasulullah SAW setiap melewati sudut Yamani ini, kelihatan ada malaikat yang mengucapkan amin sebagai jawaban dari doa Rasulullah. Rukun Yamani ini juga dipercaya sebagai salah satu tempat yang sangat baik untuk berdoa, dengan cara meletakkan, mengangkat kedua tangan, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan. Maka selain doa-doa di atas tadi kepada para jamaah, saat melintasi antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dianjurkan juga berdoa dengan doa-doa lainnya yang menjadi hajat, keinginan, dan cita-cita, terutama untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Duyufur Rahman,
Jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab keenam ialah di bawah Mizab Rahman, atau dikenal dengan Pancuran Ka'bah, atau orang Indonesia sering menyebutnya dengan Talang Emas. Talang air ini terletak di arah Hijr Ismail. Pancuran ini belum ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Talang ini dibuat oleh suku Quraisy bersamaan dengan dibuatnya atap Ka'bah. Di bagian depannya tertulis lafal Bismillahirrohmanirrohim. Sedangkan pada sisi kirinya tertulis kalimat dalam bahasa Arab yang artinya talang ini diperbaharui pelayan dua tanah suci, Fahd bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Arab Saudi. Usai bertawaf, jamaah umroh biasanya menyempatkan diri berlama-lama untuk memanjatkan doa di tempat ini. Duyuf Rahman jamaah umroh yang dirahmati Allah, tempat mustajab ketujuh ialah di dalam Hijr Ismail. Dulu, Hijr Ismail berbentuk lingkaran penuh, tetapi pada zaman Quraisy terjadilah perbaikan dan terpotong separuh lingkarannya. Dengan demikian disebut Hatim, yang artinya terpotong. Hijr ialah tempat di mana Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Dia memerintahkan Hajar untuk membuat bangsal atau sejenis rumah yang terbuat dari kayu di tempat tersebut. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam dan juga ibunya dikubur di Hijr Ismail. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Hijr Ismail atau Hatim ini adalah bagian dari Ka'bah. Oleh sebab itu tidak sah tawaf seseorang jika hanya mengelilingi Ka'bah, tapi juga harus mengelilingi Hijr Ismail. Dulu Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Setelah dirombak, bangunan asli Ka'bah berubah dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengalami penyempitan. Penyempitan itu terjadi di daerah Rukun Syami atau sudut pojok Syami, sehingga membuat Hijr Ismail tidak lagi masuk dalam Ka'bah. Hijr Ismail seolah-olah berada di luar bangunan Ka'bah dan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang. Hal itu dikuatkan melalui hadis Rasulullah SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dinding Hijr Ismail. Apakah ia bagian dari rukun suci ini? Nabi menjawab, betul. Kemudian Aisyah bertanya lagi, mengapa mereka tidak memasukkannya sekalian sisanya ke Ka'bah? Nabi menjawab, sebab kaummu kekurangan dana. Hadis riwayat Nasa'i. Pada zaman Abdullah bin Zubair menjadi penguasa Mekah, dia berkehendak mengembalikan Ka'bah sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka Mekah, dia melakukan hal tersebut. Ia menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Ia memasukkan Hijr Ismail atau batu setengah lingkaran yang berada di halaman Ka'bah ke dalam bangunan Ka'bah. Lalu, dia membuat dua pintu Ka'bah yang rata dengan tanah. Satu arah timur dan satu arah barat. Pada kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, ia memerintahkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menutup pintu Ka'bah bagian barat yang dibuat oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dan menghancurkan bangunan tambahan di Hijr Ismail yang masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Kemudian, Hajjaj menutup pintu Ka'bah bagian barat dan membongkar dinding ke arah Hijr Ismail sehingga terpisah dari Ka'bah. Demikianlah bentuk Ka'bah dibiarkan dalam posisi seperti itu sampai sekarang. Tentu sangat sulit masuk ke dalam Ka'bah, apalagi dalam kondisi membludaknya haji atau jamaah umroh seperti sekarang ini. Kecuali hanya tamu-tamu negara atau kerajaan Arab Saudi saja yang bisa memasukinya.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa Aisyah radhiyallahu anhu ke Hijr Ismail saat Aisyah meminta izin sholat di dalam Ka'bah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah di sini kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah." Karena itu tidak dibenarkan seseorang bertawaf di dalam area Hijr Ismail, karena Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Saat haji dan umroh, jamaah harus antri masuk ke dalam Hijr Ismail yang tidak terlalu luas. Usai sholat sunat mutlak 2-4 rakaat, bersegeralah berdoa dan bermunajat di tempat ini. Duyuf Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Yang ke-8 adalah sumur Zam-Zam. Sumur ini terletak 21 meter dari lokasi Ka'bah. Air dari sumur ini berkhasiat sebagai obat dan bisa menghilangkan banyak penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah, air Zam-Zam penuh berkah dan makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Jibril mencuci hatiku pada malam Isra adalah dengan air sumur itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedalamannya mencapai 30 meter dan terbagi dalam 3 bagian. Dari arah Bukit Sofa, dari arah Ka'bah, dan dari arah Bukit Marwah. Minumlah air Zam-Zam sambil berdoa. Ulama mengajarkan agar Zam-Zam diminum dalam 3 kali tegukan. Tegukan pertama, hendaknya berdoa agar dimantapkan iman. Tegukan kedua, agar dianugerahi ilmu pengetahuan. Dan tegukan ketiga, agar memperoleh rezeki yang memuaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik air di muka bumi ialah air Zam-Zam. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan penawar bagi penyakit." Saat meminum air Zam-Zam, bacalah doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan wasi'ah, wa shifaan min kulli da'in, wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang melimpah, dan kesembuhan dari setiap penyakit. Dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duyuf Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab ke-9 ialah Bukit Sofa dan Marwah. Terletak di dalam Masjidil Haram. Namun sebetulnya dahulu Sofa dan Marwah ada di luar area Masjidil Haram atau bukan menjadi bagian dari Masjidil Haram. Sehingga perempuan yang sedang haid pun diperbolehkan melakukan sa'i. Bukit Sofa merupakan titik awal dilaksanakannya sa'i. Dan Bukit Marwah merupakan titik akhir dilaksanakannya sa'i. Bukit Sofa dan Marwah adalah 2 bukit yang terletak dekat dengan Ka'bah atau Baitullah. Bukit Sofa dan Marwah ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam, khususnya dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bukit Sofa dan Marwah yang di antara keduanya berjarak sekitar 450 meter itu menjadi salah satu dari rukun haji dan umroh, yakni melaksanakan sa'i. Ibadah sa'i adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara kedua bukit tersebut sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Dan ketika melintasi Batnul Wadi, yaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Sofa dan Marwah, para jamaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil.
sedangkan untuk jamaah wanita berjalan dengan cepat. Perlu diketahui, saat ini Batnul Wadi ditandai dengan lampu neon berwarna hijau. Ibadah sa'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang datang haid atau nifas. Jauh sebelum perintah ibadah haji dilaksanakan, Bukit Safa dan Marwa telah menjadi saksi sejarah perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anaknya dari kehausan puluhan abad silam. Bukit Safa dan Marwa tidak dapat dipisahkan dengan kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Seperti diketahui, Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Namun ketika Siti Hajar memiliki putra Ismail, timbul kecemburuan dalam diri Siti Sarah. Dan dia meminta kepada Ibrahim agar antara dirinya dan Siti Hajar segera dipisahkan. Siti Sarah tidak mau hidup bersama dalam satu negeri dengan Siti Hajar. Waktu itu, Nabi Ibrahim tinggal di Hebron, Palestina. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim, supaya ia bersama-sama dengan anak dan istrinya, Ismail dan Hajar, untuk pergi ke Mekah. Di waktu itu, Makkah belum didiami manusia, hanya merupakan lembah pasir dan bukit-bukit yang tandus, dan tidak ada air. Di tempat inilah keduanya ditinggalkan Ibrahim. Siti Hajar merasa sedih saat ditinggalkan begitu saja di tempat yang tidak ada orang itu. Lalu dia bertanya kepada Ibrahim, "Hendak kemanakah engkau Ibrahim? Sampai hatikah engkau meninggalkan kami berdua di tempat yang suci dan tandus ini?" Pertanyaan itu berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun juga. Siti Hajar bertanya lagi, "Adakah ini memang perintah dari Allah?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Mendengar jawaban suaminya yang ringkas itu, Siti Hajar gembira dan hatinya pun menjadi tentram. Dia percaya hidupnya tentu terjamin walaupun di tempat yang sunyi, tidak ada manusia dan tidak ada segala kemudahan. Sedangkan waktu itu Nabi Ismail masih menyusu. Kecintaan Ibrahim kepada Allah dan menuruti perintahnya melebihi segalanya. Ia pun memasrahkan semuanya kepada Allah dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar begitu panik dan cemas melihat putranya menangis dan membutuhkan air. Dia tidak tahu harus kemana mencari air untuk melepaskan rasa dahaga putranya. Dengan terpaksa, Siti Hajar meninggalkan Nabi Ismail kecil dan berlari ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang yang melintas dan bisa memberikan mereka minuman. Ternyata tidak ada satu orang pun yang terlihat. Siti Hajar pun berlari kembali menuruni lembah dan pergi ke Bukit Marwah. Dari atas Bukit Marwah pun tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ibunda Nabi Ismail ini kembali berlari ke arah Bukit Safa. Kemudian kembali ke Bukit Marwah.
Dia melakukan hal itu sampai 7 kali dari Safa dan Marwah. Saat kali ke-7, yang terakhir kali, ketika sampai di Marwah, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara yang mengejutkan. Lalu ia menuju ke arah suara itu. Alangkah terkejutnya bahwa suara itu adalah suara air memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Ismail. Air itu adalah air Zam-Zam. Di lokasi ini pula, Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril dan berkata kepadanya, "Jangan khawatir, di sini Baitullah, rumah Allah, dan anak ini, Ismail, serta ayahnya akan mendirikan rumah itu nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awik tamaro fala junnaha alaihi ayyatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awik tamaro fala junnaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Tempat mustajab ke-10 adalah melakukan sa'i. Sa'i adalah berjalan sebanyak 7 kali putaran antara Bukit Safa dan Marwah. Prosesnya dilakukan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Tidak ada bacaan wajib, namun disarankan berdoa sesuai kemampuan dan beristighfar. Tetapi untuk menjaga kehusyukan, sangat dianjurkan kepada Anda para jamaah agar tidak melihat dan menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat pandangan yang dapat mengurangi kehusyukan sa'i. Sebaiknya saat melaksanakan sa'i, tundukkanlah pandangan mata sambil berjalan, sembari membaca bacaan dan doa yang telah kami sediakan di dalam buku panduan. Allahumma ij'al umratana umratan maqbula, wa sa'yana sa'yan maskuro, wa dambana damban maghfuro, wa amalana amalan solihan maqbula, wa tijaratana tajaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, ahrijna minad dhulumati illa nur. Ya Allah, jadikanlah umroh kami umroh yang diterima, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, amal baik yang diterima, usaha yang tidak pernah merugi. Wahai Zat yang mengetahui semua yang terdapat di dalam hati, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya nur-Mu. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak.